Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Irpa Herpiana Soltaki STMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 5 akan memaparkan materi bab 8 yaitu mengenai pasar barang dan pasar uang model ISLM. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Yulia. Assalamualaikum, perkenalkan saya Reza Zalfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Maulana Ibrahim. Saya anggota dari kelompok 5. Dalam pemaparan materi yang pertama yaitu terdapat pendahuluan. Dalam pendahuluan ini mengemukakan bahwa model ISLM merupakan model silang Keynes atau Keynesian Course atau juga penentuan pendapatan nasional. Model ISLM ini pertama kali dikemukakan oleh Sir John R. Hicks pada tahun 1937. Lalu dikembangkan lagi lebih dalam oleh Alpin Hansen pada 1949. Oleh karena itu, model ISLM ini sering juga disebut dengan model Hicks-Hansen. Di sini terdapat model ISLM atau asumsi model ISLM, yaitu ada 8 asumsi. Yang pertama ada perekonomian hanya terdiri atas 2 sektor, yaitu sektor real atau pasar barang dan jasa dan sektor moneter atau pasar uang. Dengan perkataan lain, model ISLM menekankan interaksi di antara pasar barang dan pasar uang. Lalu yang kedua, tingkat bunga berperan sebagai penghubung antara pasar barang dan pasar uang. Yang ketiga, pengeluaran konsumsi bergantung pada pendapatan disposable. Lalu yang keempat, permintaan investasi bergantung pada tingkat bunga dan pendapatan. Lalu yang kelima, pengeluaran pemerintah bersifat eksogen. Lalu yang keenam, tingkat harga diasumsikan ditentukan secara eksogen. Lalu yang ketujuh, permintaan akan uang ditentukan oleh tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Lalu yang terakhir, jumlah uang beredar bersifat eksogen, di mana besarnya ditentukan oleh otoritas moneter. Lalu untuk pemaparan selanjutnya yaitu ada pasar barang dan kurva IS. Di sini terdapat definisi bahwa pasar barang adalah pasar untuk barang-barang dan jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan kurva IS adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang. Lalu terdapat poin 2 yaitu penurunan kurva IS. Di dalam model Keynes sederhana tentang pasar barang dan jasa, keseimbangan pasar akan terjadi apabila dipenuhi 2 syarat sebagai berikut. Yang pertama ada penawaran agregat barang-barang dan jasa atau Y sama dengan permintaan agregat akan barang-barang dan jasa. Atau juga bisa disebut sebagai Y sama dengan C tambah I tambah G. Lalu yang kedua ada tabungan ditambah pajak sama dengan investasi ditambah pengeluaran pemerintah. Atau bisa juga disebut sebagai S tambah T sama dengan I tambah G. Lalu di sini terdapat penurunan kurva IS, di mana di sini terdapat hasil dari penurunan kurva IS, yaitu ada pada kuadran 4. Di sini terdapat garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal di sini terdapat I1 mengarah kepada I0, di mana I1 ini merupakan tingkat bunga 1 yang mengarah kepada tingkat bunga 0. Lalu pada garis horizontal terdapat output Y. Output atau Y atau pendapatan di mana Y0 mengarah ke Y1 yang dapat ditandakan bahwa apabila tingkat bunga yang turun, maka pendapatannya juga akan menjadi naik.
Kebalikannya, apabila tingkat bunga naik, maka pendapatan akan turun. Lalu di sini terdapat garis miring mengarah ke bawah, di mana kurva IS miring ke bawah karena adanya hubungan terbalik antara tingkat bunga dan pendapatan nasional. Ketika tingkat bunga naik, investasi menurun, sehingga pendapatan nasional turun. Sebaliknya, ketika tingkat bunga turun, investasi meningkat dan pendapatan nasional naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi atau kurva IS, yaitu sebagai berikut. 1. Bilangan pengganda. Besar kecilnya pengganda mempengaruhi intercept atau perubahan perilaku konsumen, dan investasi memperkuat respon pendapat terhadap perubahan ekonomi. 2. Kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Kepercayaan konsumen dan dunia usaha mempengaruhi konsumen dan investasi. Peningkatan kepercayaan menggeser kurva IS ke kanan, sedangkan penurunan kepercayaan menggeser kurva IS ke kiri. 3. Kepekaan investasi terhadap perubahan dan tingkat bunga. Investasi terhadap tingkat bunga menentukan kemiringan kurva IS. Investasi yang lebih peka membuat kurva IS lebih curam, sedangkan investasi yang kurang peka membuat kurva IS lebih datar. 4. Kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal mempengaruhi posisi kurva IS melalui perubahan G dan T. Kurva IS bergeser, bukan berputar, kecuali pajak bersifat pajak pendapat. C. Pasar uang. Kurva LM. Definisi pasar uang secara umum, yang dimaksud dengan pasar uang adalah pasar di mana uang atau dana jangka pendek dipinjam atau dipinjamkan atau ditempatkan, di mana akan terjadi interaksi antara penawaran uang dan pemerintahan uang, yang pada akhirnya menentukan tingkat bunga. Penawaran uang MS. Penawaran uang atau uang beredar adalah jumlah uang tersedia di dalam suatu perekonomian, dan hal tersebut ditentukan oleh bank sentral. Pengertian uang beredar. A. Uang beredar dalam arti sempit. Uang beredar dalam arti sempit atau MI terdiri atas uang kartal atau uang yang beredar di masyarakat, dan uang-uang gira atau giro, yaitu uang yang diciptakan oleh bank-bank dan dapat ditarik sewaktu-waktu dan menggunakan cek. B. Uang beredar dalam arti luas. Uang beredar dalam arti luas mencakup uang beredar dalam arti sempit serta berbagai bentuk simpanan seperti tabungan, deposit, berjangka, dan rekening, mencerminkan tingkat perekonomian. Kurva LM adalah suatu kurva yang menggambarkan bentuk titik kombinasi antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan, di mana pemerintah uang sama dengan penawaran uang. Dengan perkataan lain, kurva LM adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Poin 2, penurunan kurva LM. Secara teoritis, kurva LM dapat diturunkan melalui mekanisme permintaan uang dan tujuan transaksi dan spekulasi. Hubungan ini menunjukkan bahwa kurva LM merepresentasikan hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga yang mencerminkan keseimbangan di pasar uang. Gambar 1 menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendapatan dari YO ke Y1 dan Y2 meningkatkan permintaan uang, sehingga mendorong naiknya tingkat bunga keseimbangan di pasar uang. Gambar 2 menunjukkan tingkat bunga
keseimbangan yaitu IO, I1 dan I2 yang masing-masing sesuai dengan tingkat pendapatan YO, Y1 dan Y2 garis yang menghubungkan titik-titik A, B, dan C membentuk kurva LM. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM. 1. Jumlah uang beredar, money supply. Kalau jumlah uang beredar MS bertambah, kurva LM akan bergeser ke kanan. Sebaliknya apabila jumlah uang beredar MS berkurang, kurva LM akan bergeser ke kiri. 2. Permintaan uang, money demand. Apabila permintaan uang MD meningkat, kurva LM akan bergeser ke kiri. Sebaliknya apabila permintaan uang MA turun, kurva LM akan bergeser ke kanan. 3. Elastisitas permintaan uang untuk spekulasi terhadap tingkat bunga, interest elasticity, speculative demand for money. Semakin elastis permintaan uang terhadap tingkat bunga, maka kurva LM akan semakin datar, flatter. Sebaliknya, semakin inelastis permintaan uang terhadap datar, flatter. Sebaliknya, semakin inelastis permintaan uang terhadap tingkat bunga, kurva LM semakin tegas, steeper. 4. Elastisitas permintaan uang untuk transaksi terhadap tingkat pendapatan. Elastisitas permintaan uang untuk transaksi ini mempengaruhi baik intercept maupun slope dari kurva LM. D. Keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan umum general equilibrium atau keseimbangan simultan adalah kondisi ketika pasar barang dan pasar uang berada dalam keadaan seimbang secara bersamaan. Keseimbangan ini terjadi pada titik perpotongan antara kurva IS dan kurva LM, yang dimana kurva IS menunjukkan keseimbangan di pasar barang dan kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Titik perpotongan IS/LM, tingkat pendapatan Y seimbang bagi pasar barang, tingkat bunga I seimbang bagi pasar uang. Dengan demikian, perekonomian berada dalam keseimbangan makroekonomi. D. Keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Secara grafik, keseimbangan simultan pasar barang dan pasar uang dapat digambarkan sebagai berikut. Keseimbangan umum general equilibrium terjadi pada titik perpotongan kurva IS dan kurva LM, yaitu ketika pasar barang sektorial dan pasar uang sektor moneter berada dalam keadaan seimbang secara simultan pada tingkat pendapatan YE dan tingkat bunga IE yang sama. Pada titik E, IS sama dengan LM, perekonomian berada dalam kondisi keseimbangan umum. Titik A dan B menunjukkan kondisi di mana hanya pasar barang yang seimbang, sedangkan titik C dan D menunjukkan kondisi di mana hanya pasar uang yang seimbang. Di luar titik perpotongan IS/LM, perekonomian berada dalam kondisi tidak seimbang. Di sebelah kiri kurva LM terjadi kelebihan penawaran uang, sedangkan di sebelah kanannya terjadi kelebihan permintaan uang. Sebaliknya, di sebelah kiri kurva IS terjadi kelebihan permintaan barang dan jasa, dan di sebelah kanannya terjadi kelebihan penawaran barang dan jasa. Kemudian, ada keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Model ISLM pada dasarnya digunakan untuk menganalisis perekonomian jangka pendek, yaitu saat tingkat harga dianggap tetap. Namun, model ini juga dapat diperluas untuk menjelaskan penyesuaian jangka panjang ketika tingkat harga bersifat fleksibel sehingga perekonomian kembali ke tingkat output alamiahnya. Keseimbangan jangka pendek terjadi pada titik K saat kurva IS berpotongan dengan kurva LM pada tingkat harga P1 yang masih tetap. Pada kondisi ini, output Y berada di bawah tingkat output alamiah atau YN, sehingga perekonomian belum berada pada keseimbangan jangka panjang. Permintaan barang dan jasa yang rendah menyebabkan penurunan tingkat harga dari P1 ke P2. Penurunan harga meningkatkan jumlah uang real
sehingga kurva LM bergeser ke kanan. Keseimbangan jangka panjang tercapai pada titik C ketika output kembali ke tingkah alamiah atau Y sama dengan YN, dan pasar barang serta pasar uang berada dalam keseimbangan. Dalam model kerangka ISLM, perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang mencerminkan perbedaan asumsi mengenai perilaku tingkat harga. Pendekatan Keynesian mengasumsikan bahwa tingkat harga bersifat kaku, sehingga dalam jangka pendek output perekonomian dapat menyimpang dari tingkat alamiahnya sehingga respon terhadap perubahan permintaan agregat, kebijakan fiskal, maupun kebijakan moneter. Sebaliknya, pendekatan klasik mengasumsikan tingkat harga bersifat fleksibel, sehingga mekanisme penyesuaian harga akan bekerja untuk mengembalikan perekonomian ke tingkat output alamiah dalam jangka panjang. Dengan demikian, model ISLM menunjukkan bahwa ketidakseimbangan output dalam jangka pendek bersifat sementara dan akan terkoreksi melalui penyesuaian tingkat harga, sehingga keseimbangan jangka pendek tidak selalu mencerminkan keseimbangan jangka panjang. Setelahnya, kesimpulan, model ISLM menjelaskan keseimbangan makroekonomi melalui interaksi antar pasar barang dan pasar uang dalam jangka pendek dengan asumsi tingkat harga tetap. Kurva IS menggambarkan keseimbangan di pasar barang yang menunjukkan hubungan negatif antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Kenaikan tingkat bunga akan menurunkan investasi sehingga pendapatan nasional menurun, dan sebaliknya. Pada posisi kurva IS dipengaruhi oleh besarnya pengganda kepercayaan konsumen dan dunia usaha, sensitivitas investasi terhadap tingkat bunga, serta kebijakan fiskal pemerintah. Kurva LM menggambarkan keseimbangan di pasar uang yang menunjukkan hubungan positif antara tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan uang sehingga mendorong kenaikan tingkat bunga. Posisi kurva LM dipengaruhi oleh jumlah uang beredar dan perilaku permintaan uang masyarakat. Keseimbangan umum perekonomian tercapai pada titik perpotongan antara kurva IS dan kurva LM yang mencerminkan kombinasi tingkat pendapatan dan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Dalam jangka pendek, keseimbangan ini dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan moneter, sedangkan dalam jangka panjang, penyesuaian tingkat harga berperan dalam menentukan keseimbangan akhir perekonomian. Segitu saja. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.